Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Sahabat radhiyallahu anhum ajma'in senantiasa meluangkan waktu untuk memakmurkan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam 24 jam. Apabila mereka sedang bergerak, maka mereka berada di luar kota Madinah. Dan apabila mereka sedang berada di Madinah, maka mereka meluangkan waktu untuk memakmurkan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang meluangkan waktu mereka untuk memakmurkan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda-beda. Golongan yang pertama adalah ahli musyawarahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ashabus syura. Dan kita sering mendengar dari Haji Abdul Wahab Sahab bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang senantiasa duduk menempel dengan mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa memikirkan dan mengusahakan membuat tertib-tertib untuk menyempurnakan setiap takaza-takaza agama. Dan semua mereka ini adalah sebagai pedagang. Maka apabila mereka mendapatkan ada waktu luang sedikit, maka mereka pun akan minta izin dan mereka akan ke pasar buat jual beli sedikit, kemudian selebihnya diserahkan kepada wakilnya, kemudian mereka kembali lagi ke masjid. Jadi ini adalah satu golongan dari sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang kesibukan mereka hanya ini saja, yakni memikirkan dan memusyawarahkan perkara-perkara agama. Dan sebagian sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ada yang seperti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yang mana beliau ini bekerja sama dengan satu orang Ansar. Jadi satu hari yang datang ke masjid adalah sahabat Ansar. Kemudian pada waktu itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pergi ke tempatnya bekerja. Maka pada hari itu sahabat Ansar tadi akan berada di masjid seharian penuh. Dan dia akan berada di dalam suasana agama, suasana masjid, buat usaha agama, belajar agama. Dan ketika sore harinya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pulang dari pekerjaannya, maka sahabat Ansar tadi akan memberitahukan segalanya yang dia dapat dari masjid kepada beliau. Kemudian pada hari berikutnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang berada di masjid seharian penuh dan sahabat Ansar tadi pun pergi ke tempatnya bekerja. Dan ketika sore hari nanti, ketika sahabat Ansar tadi kembali dari pekerjaannya, Sayyidina Umar akan mengajarkan semua yang beliau dapatkan dari masjid kepada teman Ansarnya tadi. Jadi mereka buat tertib satu hari. Dan sebagian sahabat lagi ada yang memberikan waktu setengah hari untuk bekerja, setengah hari untuk masjid. Dan setengah malam waktu mereka berikan untuk rumah dan setengah malam untuk masjid. Jadi mereka buat tertib setengah hari dan setengah malam. Jadi setiap sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mereka memberikan waktu untuk masjid berbeda-beda, sehingga masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah digembok. Karena masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam siang malam makmur dengan amal-amal. Dan amal apa yang dibuat di sana? Yang pertama adalah amal dakwah. Kemudian ada amal ta'lim, belajar dan mengajar. Dan ada suasana ibadah di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memuliakan setiap orang yang datang, yakni khidmat. Jadi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam makmur dengan 4 amal ini: dakwah, ta'lim, ibadah, dan khidmat. Dan orang tua kita juga menginginkan hari ini bagaimana seluruh masjid yang ada di seluruh dunia bisa makmur dengan amal-amal seperti cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan caranya bagaimana? Bukan berarti harus ada satu orang yang selama 24 jam dia terus berada di masjid. Akan tetapi kita bermusyawarah dengan jemaah masjid kita, teman-teman di masjid kita, supaya bisa buat tertib. Ada orang yang meluangkan waktu di pagi hari, ada yang meluangkan waktunya untuk masjid di siang hari, dan ada yang bisa meluangkan waktunya untuk masjid pada malam hari. Maka dengan demikian masjid kita bisa makmur dengan amal-amal setiap saat sebagaimana Masjid Nabawi. Dan kapan saja ada orang yang datang ke masjid kita, maka dia akan menemukan suasana amal ketika itu juga. Dan dengan melibatkan dirinya dalam amal yang ada ketika itu, maka dia pun bisa menjadi orang yang merubah arah tujuan hidupnya.
Ini sangat diperlukan sekali saat ini. Dan pada hari ini banyak orang yang punya waktu luang. Akan tetapi tidak ada orang yang bisa memanfaatkan waktu luangnya ini dengan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang bermanfaat. Yang mana terkadang waktu luang ini habis begitu saja, hanya digunakan untuk berbicara, duduk-duduk, makan-makan, minum-minum saja. Jadi orang-orang punya banyak waktu luang. Setiap orang-orang yang kita jumpai, mereka sedang berkumpul dan berbicara, mereka punya waktu luang. Jika kita berusaha atas mereka dan kita jadikan mereka sebagai orang-orang masjid, maka waktu mereka tadi akan bisa kita manfaatkan di masjid. Maka untuk itu bagaimana kita buat usaha untuk memakmurkan masjid-masjid kita setiap saat, siang dan malam, sebagaimana masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, di majma' kita ini ada orang-orang yang pada hari ini juga dia siap untuk buat tertib setengah hari dan setengah malam untuk masjid. Dan banyak juga orang-orang yang bersedia untuk meluangkan waktunya selama 8 jam untuk masjid. Mereka punya waktu untuk itu. Dan mereka juga sendiri ingin supaya waktu mereka digunakan untuk hal ini. Dan 2,5 jam ini adalah yang paling sedikit sekurang-kurangnya, yang mana kita berusaha bagaimana 100% membawa umat kepada perkara ini. Jadi 2,5 jam ini bukan hanya untuk orang yang sudah pernah keluar tabligh, akan tetapi di masjid tempat kita tinggal, setiap laki-laki yang sudah balik di sana, bagaimana mereka semua bisa meluangkan waktu mereka 10% dari 24 jam untuk masjid. Dan waktu mereka bisa digunakan untuk buat amal-amal. Maka hadirin yang mulia, jika kita mau berusaha, maka kita akan banyak jumpai orang-orang yang mau meluangkan waktu mereka untuk masjid dengan waktu yang berbeda-beda. Ada yang siap malam, ada yang siap siang, ada yang siap sore, dan sebagainya. Di satu tempat ada masjid yang bernama Masjid Ali. Masjidnya besar dan punya banyak tiang-tiang yang besar-besar. Dan di setiap tiang tadi ada bantal besar, yang mana di masjid tersebut orang-orang tua yang sudah umur 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, jenggot sudah putih. Semua mereka bersandar di bantal-bantal tadi membaca Al-Quran. Sepanjang hari, sepanjang malam mereka terus baca Al-Quran sana. Lebih kurang ada 100 orang tua, orang-orang yang sudah tua tadi. Jumlah mereka lebih kurang 100. Maka saya pun bertanya kepada orang mahala tersebut, ini orang-orang tua yang ada di masjid ini, makan minum mereka bagaimana? Maka mereka katakan bahwasanya cucu mereka sudah besar-besar. Jadi kadang cucu laki-laki yang bawakan sarapan, kemudian cucu perempuan mereka yang bawa makan untuk makan siang. Jadi cucu mereka yang mengantarkan makanan untuk mereka. Sedangkan mereka tinggal di sini setiap saat buat amal dan beribadah kepada Allah. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana berapa banyak rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada satu kampung yang bagaimana masjid mereka makmur dengan amal-amal seperti ini. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita mau buat usaha, maka bukan hanya di Karachi saja, akan tetapi seluruh masjid-masjid yang ada di seluruh dunia bisa makmur dengan amal-amal dengan tertib Masjid Nabawi. Siang malam makmur dengan amal-amal. Maka bagaimana kita bentuk halaqah-halaqah dakwah, kemudian kita bentuk suasana belajar mengajar dengan membuat halaqah ta'lim, kemudian kita buat suasana ibadah, dan kita buat ikram untuk orang-orang yang datang, yakni kita hidupkan khidmat. Semua kita bersedia insyaallah. Maka orang-orang tua kita telah memberitahukan kepada kita beberapa amal sebagai asas daripada buat amal masjid ini, yang mana dengan asas amal-amal inilah yang akan menjadikan masjid, seluruh masjid tadi makmur dengan amal-amal.
Ada 5 amal yang telah disampaikan oleh orang-orang tua kita secara mendetail supaya kita kerjakan. Maka salah satu dari 5 amal tersebut ada amal ta'lim. Dan di dalam ta'lim itu ada ta'lim masjid, ada ta'lim rumah. Jadi ta'lim masjid juga penting dan ta'lim rumah juga penting. Karena di kalangan umat ini ada laki-laki, ada perempuan, dan ada anak-anak. Dan usaha kita adalah membawa mereka semua untuk amalkan agama. Dan selagi kita belum menjadikan suasana di rumah kita sebagai suasana agama, maka kita sendiri pun akan sulit untuk beramal. Maka orang tua kita mengatakan bahwasanya bagaimana orang-orang di rumah kita ini kita libatkan mereka dalam usaha. Oleh karena itu, bagaimana kita berusaha untuk mewujudkan amal-amal dakwah lainnya di rumah kita. Kita hidupkan ta'lim di rumah kita. Kita buat ta'lim dengan penuh hikmah, dengan kasih sayang dan targhib. Sehingga apabila dalam rumah kita ada 10 orang, semuanya bisa duduk dalam ta'lim. Bahkan jika ada anak bayi yang masih menyusui pun, kita dudukkan dia di dekat halaqah ta'lim di rumah kita. Mungkin saat ini dia belum bisa paham, akan tetapi kalamullah dan kalam Rasul yang masuk ke telinganya akan masuk ke dalam dirinya, sehingga nanti ketika besar dia akan ada kekuatan untuk beramal. Ketika anak bayi ini baru lahir, maka dia diazankan di sebelah kanan dan iqamatkan sebelah kiri, padahal dia tidak paham, tidak mengerti apa-apa. Akan tetapi kenapa diperintahkan supaya anak baru lahir ini diperdengarkan kebesaran Allah di telinganya, supaya kebesaran Allah tadi masuk ke dalam hatinya. Maka begitu juga kita dekatkan mereka dengan halaqah ta'lim, sehingga kalamullah dan kalam hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pun sampai ke telinganya dan akan masuk ke dalam dirinya. Maka untuk itu diharapkan supaya kita ini menganggap bahwasanya ta'lim rumah ini adalah sangat penting untuk dihidupkan. Dan begitu juga orang tua kita menyampaikan bahwasanya dalam ta'lim rumah ini juga penting supaya laki-laki ikut hadir di situ, duduk di dalam ta'lim rumah, laki-laki. Jadi jangan kita beralasan bahwasanya saya mau 2,5 jam, saya mau jaulah, saya mau malam markas. Kita cari waktu untuk buat ta'lim rumah ini yang mana di sana kita bisa duduk. Dan Maulana Ihsan Sahab mengatakan bahwasanya jika kita laki-laki tidak ikut duduk dalam ta'lim rumah, maka akan sulit buat ta'lim rumah ini dengan tertib yang benar. Dan ta'lim nanti akan dibuat dengan sesuka hatinya saja. Kita pun seperti itu, orang rumah kita pun seperti itu. Dan alhamdulillah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan kita yang duduk di sini sekarang sudah buat ta'lim rumah. Akan tetapi banyak juga di antara kita yang tidak ikut sendiri langsung dalam ta'lim tersebut. Maka mulai sekarang bagaimana kita berpikir, kita berenungkan, dan kita usahakan bagaimana supaya amal-amal di masjid tetap kita jalankan dan ta'lim rumah jangan kita tinggalkan. Maka kemudian insya Allah ta'lim rumah kita ini akan bisa dibuat dengan tertib yang benar. Dan ta'lim di rumah ini yang pertama adalah membaca kitab, kemudian yang kedua muzakarah 6 sifat. Jadi setiap hari bergantian. Semua yang ada dalam rumah kita libatkan mereka dalam ta'lim rumah. Dengan demikian insya Allah di rumah kita akan terbentuk suasana. Dan dengan keberkahan majelis ta'lim yang ada dalam rumah kita ini, insya Allah segala keburukan-keburukan yang tadinya kita ingin hilangkan sendirinya akan hilang dengan keberkahan majelis ta'lim. Jadi kita tidak perlu susah-susah untuk menghilangkannya. Orang rumah kita sendiri akan menghilangkan benda-benda tersebut. Dan begitu juga dengan amal-amal dakwah lainnya, kita hidupkan di rumah-rumah kita. Semua bersedia insya Allah. Jadi yang di rumahnya belum hidup ta'lim, maka kita niatkan dari sekarang. Saya akan mulai hari ini juga ta'lim di rumah saya. Jangan sampai besok, tetapi mulai hari ini. Maka setelah zuhur nanti selesai kita dari sini, kita fikirkan dan kita usahakan, kita ajak orang-orang rumah kita untuk berfikir, sama-sama berfikir dengan kasih sayang, dengan hikmah, dan kita targhib mereka. Dan kita bujuk mereka supaya mau buat ta'lim rumah.
Jadi dengan cara targhib ini mungkin agak lama prosesnya, akan tetapi hasilnya itu sangat kuat. Berbeda dengan perintah, memerintahkan secara langsung seperti itu, mungkin cepat mendapatkan hasil, tetapi hasilnya ini tidak kuat. Apalagi dengan memaksa dan sambil marah-marah dan membentak-bentak, maka ini tidak akan tahan lama. Akan tetapi dengan targhib ini, kita terus targhib lagi dan lagi, maka 1 orang, 2 orang, 3 orang akan duduk dalam ta'lim sampai semua yang ada di rumah kita, mereka semua ikut ta'lim dan akan ikut duduk seterusnya. Walaupun kita ada di rumah ataupun tidak ada di rumah, ta'lim akan terus berjalan. Kemudian setelah itu ta'lim masjid. Maka sebagaimana yang disampaikan oleh orang tua kita, bahwasanya masjid ta'lim ini ta'lim masjid ini sekurang-kurangnya setengah jam. Akan tetapi kita pun perlu melihat situasi dan kondisi dan kesiapan orang-orang yang ada di masjid kita, dan kesiapan dan kemampuan yang dipunyai oleh orang-orang di masjid kita itu sedikit demi sedikit kita tingkatkan. Jika sebelumnya mereka siap duduk di halaqah ta'lim selama 10 menit, kita target mereka supaya tambah 2 menit, jadi 12 menit. Kemudian jika mereka siap untuk duduk 12 menit, maka kita targhib lagi, tambah lagi waktu sampai 14 menit. Dan begitu seterusnya, perlahan-lahan kita ajak mereka supaya siap untuk duduk dengan ta'lim, dalam ta'lim minimal setengah jam. Maka hadirin yang mulia, hendaknya kita ini berusaha untuk melangkah maju untuk bisa buat amal sebagaimana tertib yang telah diarahkan oleh orang tua kita. Dan kita berikan tugas membaca ta'lim di masjid kita ini secara bergantian dengan teman-teman kita. Dan Haji Abdul Wahab Sahab mengatakan bahwasanya kita suruh orang yang baca ta'lim itu adalah orang yang dia bangun pada malam hari, sholat, berdoa dan menangis di malam hari, sehingga keruhanian orang tersebut bisa berpindah kepada majma' yang mendengarkan ta'limnya. Maka kita buat ta'lim ini secara berganti-gantian setiap harinya. Kita utamakan orang-orang yang sudah lama. Dan maksud dari ta'lim yang kita kerjakan ini adalah bagaimana supaya menimbulkan semangat untuk beramal. Dan orang tua kita melarang kita menyampaikan pendapat sendiri ataupun pemahaman sendiri setelah membaca ta'lim. Bagaimana kita berusaha menjadikan orang-orang ini terkesan dengan kalamullah dan sabda Rasul, bukan dengan perkataan kita. Jika kita sering menyampaikan pendapat kita, pemahaman kita sendiri ketika di dalam ta'lim, maka kesan dari ta'lim itu sendiri akan hilang. Miyaji Mihrab Sahab, salah satu orang tua di Nizamuddin yang dulu senantiasa beserta dengan Maulana Muhammad Ilyas rahmatullah alaih, pada suatu ketika beliau berbicara mengenai ta'lim di satu tempat, maka beliau mengatakan bahwasanya setelah kita membaca ta'lim, jangan kita menyampaikan pendapat kita, pemahaman pribadi kita, karena dengan demikian akan melemahkan kesan daripada ta'lim yang baru saja kita buat. Bagaimana kita berusaha menjadikan orang terkesan dengan kalamullah sabda Rasul, bukan dengan perkataan kita, bukan dengan pendapat kita. Suatu ketika jemaah kami mau berangkat ke Malaysia, maka biasanya jemaah-jemaah yang mau berangkat ke negara jauh, terakhir sebelum mereka berangkat akan ada nasihat dari Haji Abdul Wahab Sahab. Dan ketika jemaah kami akan berkumpul meminta nasihat kepada Haji Abdul Wahab Sahab, beliau mengatakan bahwasanya ada Hafiz Ismail Sahab datang dari Nizamuddin, tolong panggilkan beliau. Yang mana Hafiz Ismail Sahab ini adalah salah seorang dari temannya Maulana Muhammad Ilyas rahmatullah alaih. Beliau ini adalah seorang imam di masjid yang dekat dengan Bangla Wali Masjid, dan beliau tinggal di sana. Dulu yang baca ta'lim selepas zuhur di Nizamuddin adalah beliau. Maka satu orang teman kami pun telah pergi menjumpai beliau dan mengatakan bahwasanya beliau dipanggil oleh Haji Abdul Wahab Sahab, dan kemudian mereka pun datang. Maka kemudian Haji Sahab pun mengatakan kepada beliau, Hafiz Sahab, ini jemaah kami mau berangkat ke Malaysia, tolong diberi nasihat. Maka kemudian Hafiz Sahab menyampaikan kepada kami
Hanya beberapa kalimat saja, nasihat yang begitu singkat sekali. Setelah itu beliau pun pergi. Padahal kita terbiasa mendengar nasihat yang panjang-panjang, takrir yang panjang-panjang dari Haji Abdul Wahab Shah. Maka kami pun meminta nasihat lagi kepada Haji Abdul Wahab Shah. Maka beliau mengatakan bahwasanya setelah orang tua bicara, maka hendaknya kita jangan bicara. Kalau kita berbicara setelah orang tua bicara, maka nanti kesan daripada pembicaraan orang tua tadi akan hilang ataupun berkurang. Maka apa yang telah disampaikan oleh Hafiz Shah tadi, maka itu yang kalian amalkan. Kerjakan apa yang telah beliau sampaikan. Jadi apa yang beliau katakan ini adalah satu usul, satu asas, bahwasanya setelah orang tua yang bicara, hendaknya kita jangan bicara, karena dengan pembicaraan kita nanti akan mengurangi kesan pembicaraan orang tua tadi. Maka Haji Shah pun mengatakan bahwasanya sekarang kalian berangkat, apa yang sudah disampaikan oleh Hafiz Shah tadi itu yang kalian kerjakan. Jadi maksud ta'lim yang kita buat ini adalah supaya berkesan hati kita ini dengan kalamullah dan sabda Rasul. Jadi jangan sampai di dalam ta'lim kita tutup bukunya, kemudian kita takrir sendiri, kita bayan sendiri, menyampaikan pendapat sendiri, jangan. Kemudian amal yang kedua yang paling penting adalah musyawarah, yang mana dengan musyawarah ini akan bisa mewujudkan ruh dalam setiap pekerjaan yang kita kerjakan. Musyawarah harian. Maka orang tua kita mengatakan bahwasanya musyawarah ini kita buat di waktu yang mana waktu tersebut kawan-kawan kita semua mudah untuk datang dan ikut musyawarah. Kita cari waktu yang seperti itu untuk buat musyawarah. Karena setiap orang penting untuk duduk dan hadir dalam musyawarah. Dan menurut pengalaman kita melihat bahwasanya di waktu salat seperti asar, maghrib, isya, terkadang teman-teman kita tidak bisa hadir dikarenakan satu hajat dan keperluan yang mendesak datang tiba-tiba. Akan tetapi salat subuh ini adalah satu-satunya waktu yang mana 99% teman-teman kita bisa datang hadir untuk salat subuh. Dan pada waktu seperti itu juga pikiran kita terbuka dan segar, masih segar. Dan pada waktu itu kemampuan untuk berpikir itu masih sangat bagus. Jadi saran dari orang tua kita adalah buat musyawarah di waktu yang teman-teman kita mudah untuk datang. Dan selama ini waktu itu yang mana teman-teman mudah datang yang kita lihat adalah pada waktu subuh. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada waktu subuh, pada waktu pagi hari untuk umat ini. Maka seseorang yang bermusyawarah pada pagi hari, maka pikirannya pun akan sesuai dengan kerja. Sepanjang hari dia akan memikirkan apa yang dimusyawarahkan tadi pagi. Dan dia pun akan berusaha untuk menyempurnakannya, mengerjakannya sampai sore hari. Dan dia akan berusaha untuk meluangkan waktu untuk menyempurnakan kerja yang telah dia fikirkan dan dimusyawarahkan di pagi hari. Maka dia akan pergi untuk menjumpai seseorang ataupun menghubungi seseorang, dan dia akan berbicara mengenai agama dengan orang yang dia jumpai. Maka seolah-olah sepanjang hari waktunya ini ada kaitannya dengan agama. Dan inilah yang dimaksud oleh orang tua kita supaya menjadikan kerja ini sebagai kerja utama kita. Jadi maksudnya ini bukan kita disuruh tinggalkan kantor kita, disuruh tinggalkan pekerjaan kita, bukan. Maksudnya adalah walaupun kita harus berangkat ke kantor dan ke tempat pekerjaan kita, kita berangkat dengan membawa agama. Ada kaitannya dengan agama. Berangkatnya kita ke sana ada kaitannya dengan agama. Jadi kita berangkat dengan bawa fikir atas kerja ini. Maka jika kita bermusyawarah di pagi hari, maka seolah-olah sepanjang hari pikiran kita ini berkaitan dengan dakwah. Maka bagaimana yang pertama kita usahakan di dalam musyawarah ini semua teman-teman bisa hadir, bisa duduk. Kita ajak mereka, kita bujuk mereka. Dan kita anggap bahwasanya kehadiran teman-teman kita dalam musyawarah ini adalah satu keperluan kita. Kita sangat memerlukan atas kehadiran teman-teman kita dalam musyawarah. Dan jika ada satu orang yang tidak hadir, tidak datang, maka semuanya risau. Fikir, kenapa saudara kita tidak datang, tidak hadir?
dan apa yang perlu kita buat untuk membuat saudara kita yang tidak hadir dalam musyawarah tadi, walaupun dia tidak bisa hadir tapi fikirnya tetap bersambung dengan apa yang kita musyawarahkan hari ini. Maka Bayi Yamin rahimahullah, ketika pagi hari beliau bermusyawarah dan mengetahui ada orang yang tidak hadir dalam musyawarah, maka setelah musyawarah beliau sampaikan kepada semua orang-orang siapa yang siap memberitahukan semua apa yang ada dalam musyawarah ini pada yang tidak hadir. Maka kemudian pun di antara mereka ada yang siap, insya Allah saya akan menyampaikan. Waktu saya pulang nanti dari sini saya akan mampir ke tempat dia dan saya akan sampaikan semuanya. Ataupun siang harinya akan saya sampaikan. Maka ketika kita sampaikan perkara ini kepada seorang yang tidak bisa hadir dalam musyawarah, bahwasanya tadi pagi teman-teman berkumpul dan memusyawarahkan hal ini, maka dia pun akan berpikir bahwasanya saya ini diperlukan oleh teman-teman saya untuk hadir dalam musyawarah. Maka dengan demikian 1-2 hari kemudian dia pun akan kembali lagi duduk dalam musyawarah. Dan jika kita sampaikan semua apa yang kita musyawarahkan kepada orang yang tidak hadir tadi, maka ketika sore hari ataupun malam harinya dia datang ke masjid, maka walaupun dia tidak hadir secara langsung, tetapi fikiran dia pun ada nisbat, ada hubungan, ada kaitannya dengan apa yang kita musyawarahkan. Maka dengan demikian pikirannya pun akan senantiasa tersambung. Maka kalau kita ada usaha seperti ini untuk teman-teman yang belum bisa hadir dalam musyawarah, maka beberapa hari kemudian insya Allah nanti semua akan hadir dalam musyawarah. Pernah kami taskil di satu tempat yang mana di sana musyawarahnya sangat kuat. Demikian juga tertib dakwahnya sangat kuat di sana. Maka kami bertanya kepada orang-orang di sana, bagaimana ini bisa seperti ini? Maka mereka mengatakan bahwasanya satu ketika amir kita mahala ini dia tidak bisa hadir karena ada kesibukan. Dan cukup lama beliau ini tidak bisa hadir dalam musyawarah, tidak bisa ikut gabung dalam amal-amal masjid. Maka kami pun mengirim 2 orang setiap hari untuk memberitahukan kepada beliau apa yang dibicarakan di dalam musyawarah setiap harinya selama 2 bulan. Dan selama itu tidak pernah sekalipun kita ajak beliau untuk duduk kembali dalam musyawarah. Namun 2 bulan kemudian maka beliau pun datang sendiri dalam musyawarah. Dan kemudian setelah beliau hadir dengan rutin dalam musyawarah setiap hari, maka kerja kami pun semakin meningkat dari sebelumnya. Maka di dalam usaha dakwah tabligh kita ini tidak ada yang namanya protes. Kenapa kamu tidak datang? Di dalam tabligh ini tidak ada kata-kata kenapa. Kenapa tidak datang musyawarah? Kenapa tidak datang ta'lim? Maka dikatakan walaupun sudah 20 kali kita tarjib, namun tidak ada satu orang pun yang datang. Maka kali yang ke-21-nya pun juga targib. Jadi di dalam kerja kita ini, usaha kita ini berjalan hanya dengan targib saja. Di dalam tabligh ini tidak ada kata-kata kenapa. Kenapa kamu tidak datang? Kenapa kamu tidak buat? Suatu orang sahabat khadim baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya saya berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Maka selama 10 tahun saya tidak pernah mendengar sekalipun beliau sallallahu alaihi wasallam berkata bahwasanya kenapa kamu buat ini dan kenapa kamu tidak buat ini. Selama 10 tahun berkhidmat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun tidak pernah mendengar kata-kata kenapa kamu berbuat seperti ini, kenapa kamu tidak berbuat seperti ini. Maka di dalam tabligh ini tidak ada kata-kata kenapa. Karena dengan kata-kata kenapa ini akan menyebabkan pecah hati. Bahwasanya ini adalah kerja saya, tugas saya. Jika ada kawan-kawan yang datang, maka semoga Allah berikan balasan kebaikan untuk mereka. Karena mereka telah mau membantu saya. Padahal ini adalah tugas saya tadinya. Maka kalau ada perasaan seperti ini dalam setiap diri kita, tidak akan keluar kata-kata kenapa. Maka setiap saat disampaikan bahwasanya inilah kerja kita, inilah usaha kita, tugas kita, kerja kita semua. Jadi ini adalah tanggung jawab saya, tugas saya. Selebihnya teman-teman yang datang ini mereka datang untuk membantu saya. Maka kita berusaha untuk membawa semua teman-teman kita, berusaha supaya mereka ini hadir dalam musyawarah tanpa perlu menyalahkan siapapun, tanpa perlu protes kepada siapapun. Karena dengan protes ini akan menyebabkan pecah hati.
Dan dengan menyalahkan ini akan mematahkan semangat orang lain. Apalagi marah-marah dan membentak ini sama sekali tidak ada di dalam tabligh. Siapa diri kita? Kenapa kita harus membentak orang lain? Ini teman-teman yang mau bergabung dengan kita, ini adalah satu kebaikan dari mereka. Mereka berbuat baik dengan kita. Satu ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu marah kepada hamba sahayanya mengenai satu perkara, sehingga beliau mengucapkan kata-kata yang tidak disenangi. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat di situ. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, bagaimana seorang siddiq bisa mengatakan perkataan seperti itu? Tidak mungkin seorang siddiq bisa mengatakan perkataan seperti itu. Walaupun kamu punya kuasa atas hamba sahayamu, ketahuilah bahwasanya Allah lebih berkuasa lagi atas dirimu sendiri. Maka mendengar perkataan seperti ini, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pun merasa gelisah. Maka untuk menebus kesalahan beliau tersebut, beliau pun telah memerdekakan hamba sahayanya itu. Maka di dalam tabligh kita ini tidak ada membentak, tidak ada memarah-marahi. Walaupun amir, walaupun makmur. Jadi di dalam usaha kita ini yang ada hanyalah memohon. Dan jika ada seseorang yang mengatakan hal seperti ini kepada kita, maka kita bersabar. Maka beginilah kita memohon kepada setiap satu-satu orang untuk menjadikan mereka ini teman kita. Maka dikatakan bahwasanya dalam usaha ini diperlukan kelapangan dada, hati yang lapang, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlapang dada. Karena ini adalah kerja nubuwah. Dan jika kita terus buat usaha ini dengan penuh kesabaran, maka tidak bisa kita bayangkan betapa besar ganjaran dan pahala yang akan didapatkan oleh seorang yang buat usaha kenabian, dan berapa tinggi kedudukan derajat yang akan dia dapatkan nanti pada hari kiamat. Maka bagaimana kita berusaha untuk mendudukkan semua orang di dalam musyawarah. Kemudian bagaimana kita buat musyawarah ini jangan terlalu panjang sehingga orang-orang sulit untuk mengikuti musyawarah sampai selesai. Ketika meminta karkuzari, kita lihat kalau yang hadir musyawarah ada 50 orang, tidak mungkin kita minta karkuzari dari setiap yang duduk dalam musyawarah karena akan makan waktu yang akan lama. Maka jangan sampai musyawarah kita ini terlalu panjang ataupun terlalu singkat sehingga orang-orang tidak bisa paham apa yang disampaikan. Jadi jangan terlalu ringkas dan jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang maka orang-orang akan sulit untuk ikut musyawarah. Jadi karkuzari pekerjaan kemarin, kemudian untuk hari ini apa yang harus kita buat. Dan takaza begitu banyak sekali, yang mana jika kita sampaikan satu kali dalam musyawarah, maka ini hal yang sulit karena waktu sedikit. Akan tetapi ini suatu perkara yang perlu kita sampaikan. Maka bagaimana caranya? 2 hari, 3 hari kemudian baru kita sampaikan dalam satu musyawarah itu semua takaza apa saja takaza yang dikurban. Sehingga dengan demikian takaza ini pun akan terfikirkan. Dan setiap hari kita berusaha buat satu tertib untuk menyempurnakan 1 ataupun 2 takaza. Hari ini apa yang perlu kita buat untuk menyempurnakan takaza yang satu ini? Dan kita utamakan takaza yang paling penting. Ini adalah takaza yang sangat penting. Apa yang mesti kita buat? Tertib apa yang mesti kita buat untuk menyempurnakannya hari ini? Dan musyawarah yang kita kerjakan ini adalah musyawarah untuk mengenai kerja, bukan menentukan amal-amal. Karena sebagian masih beranggapan bahwasanya musyawarah itu adalah hari ini yang baca ta'lim siapa, hari ini yang targib jaulah siapa. Ini bukan musyawarah kerja, akan tetapi ini menentukan amal. Yang perlu dimusyawarahkan itu adalah mengenai kerja. Bagaimana kita mau melibatkan semua laki-laki yang sudah balik di tempat kita ini, di mahala kita ini, dalam usaha dakwah ini. Dan berapa banyak takaza yang diberikan oleh maki masjid kepada kita ini, bagaimana caranya untuk menyempurnakan setiap takaza yang diberikan kepada kita. Ini yang perlu kita musyawarahkan. Dan bagaimana untuk menyiapkan orang-orang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala supaya terbentuk jemaah 4 bulan dari mahala kita sendiri. Siapa yang perlu kita jumpai? Siapa yang perlu kita datangi?
Kemudian untuk menyempurnakan takaza mengirim jamaah ke negara jauh, siapa yang mesti kita datangi, siapa yang mesti kita jumpai, dan siapa yang mesti kita siapkan untuk perkara ini. Maka bagaimana kita memikirkan setiap takaza dan bagaimana kita meminta pendapat dan usulan dari setiap teman kita untuk takaza tersebut. Apabila teman kita memberikan usulan, maka pikirannya pun akan terbuka. Dan jika teman kita tidak memberikan usul, maka pikirnya tidak akan terbentuk, tidak akan terbuka. Bahkan orang tua kita mengatakan bahwasanya ketika kita ini memberikan usulan, maka kita ulang lagi usulan teman kita sebelumnya. Bahwasanya teman kita tadi mengusulkan seperti ini, kita ucapkan apa yang dia usulkan dengan lisan kita, kemudian usulan saya seperti ini. Karena apabila satu perkara ini diucapkan oleh seorang dengan lisannya sendiri, maka perhatiannya akan tertuju kepada perkara tersebut. Maka kita berusaha untuk meminta usulan dari setiap teman-teman kita, dan kita berikan fikir kepada setiap teman-teman kita, dan berikan satu tanggung jawab tugas pada setiap teman kita. Jadi kalau kita berikan tanggung jawab untuk mengerjakan satu tugas kepada seseorang, maka dia akan kerjakan. Kalau kita tidak berikan, apa yang mau dia kerjakan? Kerja itu apa? Ya, ini menjadikan setiap individu dari umat ini menjadi dai. Jadi jika kita perhatikan di setiap pemukiman ada lebih dari 1000 orang laki-laki yang sudah balik di sana. Dan di situ sudah ada orang yang buat usaha sampai selama 30 tahun, 20 tahun, 30 tahun, akan tapi sampai sekarang masih belum bisa jumpa 100% dengan semua orang yang bermukim di sana. Maka kita berikan tugas kepada setiap teman kita, dan setiap teman kita hendaknya siap untuk diberikan tugas. Maka yang pertama tadi adalah bagaimana kita mementingkan musyawarah, menganggap bahwasanya musyawarah inilah satu hal yang penting, dan kita berusaha mendudukkan setiap teman-teman kita dalam musyawarah, dan kita buat musyawarah dengan rutin dan duduk dalam musyawarah dengan rutin, dan kita minta usulan dari setiap teman kita. Kemudian berusaha membuat rencana-rencana untuk menyempurnakan setiap takaza, satu takaza, dua takaza dalam setiap hari, sehingga kita bisa menyempurnakan setiap apa saja takaza yang diberikan. Karena takaza ini penting untuk disempurnakan, namun tidak mungkin untuk menyempurnakan setiap takaza dalam satu hari. Misalkan ada 25 takaza, maka akan sulit untuk menyempurnakannya dalam satu hari. Maka setiap hari kita mesti ada buat rencana dan buat tertib untuk menyempurnakan setiap takaza. Satu hari, 1-2 takaza, dan semuanya kita libatkan untuk menyempurnakannya. Maka kita buat dengan musyawarah ini dengan rutin dan dengan maksimal. Kemudian selanjutnya adalah jaulah maqami ataupun jaulah satu. Jadi tujuan maksud dari jaulah satu ini, setiap jaulah mengeluarkan jamaah. Dan kapan kita bisa mengeluarkan jamaah dalam setiap jaulah? Apabila kita buat usaha selama seminggu penuh. Jadi tidak cukup hanya dengan buat usaha pada hari jaulah saja. Akan tetapi kita perlu fikir dan kita perlu buat usaha selama seminggu penuh. Baru kita akan bisa mengeluarkan jamaah ketika pada hari jaulah. Maka jika kita mau buat usaha, setiap minggu bisa mengeluarkan jamaah, sehingga kita tidak perlu menentukan lagi kita keluar 3 hari setiap hari, Jumat, Sabtu, Ahad. Tidak perlu seperti ini. Jadi di hari apa saja kita buat jaulah, pada hari itu kita bisa keluarkan jamaah cash. Semoga satu saat nanti Allah Subhanahu wa taala wujudkan perkara ini di tempat kita. Setiap minggu pada hari jaulah mengeluarkan jemaah cash di setiap masjid. Dengan syarat kita buat usaha selama seminggu penuh. Dan di dalam jaulah tersebut bagaimana semua teman-teman 100% bisa ikut. Maka yang disebut dengan jemaah di setiap masjid itu adalah yang memiliki satu fikir, satu risau. Jika di satu masjid ada 50 orang, 100 orang, 150 orang, jika semuanya berfikir setiap jaulah mengeluarkan jamaah dan buat usaha bagaimana setiap jaulah mengeluarkan jamaah cash, maka tidak mungkin ketika jaulah nanti tidak terbentuk jamaah cash.
Akan tetapi disebabkan beberapa orang ataupun sebagian daripada jemaah tadi tidak punya fikir risau seperti ini, maka sulit mengeluarkan jemaah kes ketika jaulah. Maka kita ajak setiap teman-teman yang ada di masjid kita untuk buat fikir dan buat usaha selama seminggu penuh untuk mengeluarkan jemaah setiap kali jaulah. Dan jaulah ini dikatakan adalah sebagaimana tulang punggung. Jadi kedudukan jaulah ini dalam usaha kita inilah sebagaimana tulang punggung dalam tubuh manusia. Jaulah ini adalah tulang punggungnya dakwah. Maka dalam keadaan apapun kita jangan tinggalkan jaulah, apapun yang terjadi. Haji Abdul Wahab bercerita mengenai seseorang yang dia ini bekerja di pengadilan. Suatu ketika dia ada keperluan pekerjaan, dia datang ke Karachi, ke tempat kita. Maka setelah beberapa hari tinggal di sini, pekerjaannya belum selesai, tibalah waktunya jaulah dimakaminya. Maka orang tersebut kembali ke tempat asalnya dengan pesawat dari Karachi ke Pindi, kemudian dari Pindi ke tempat asalnya, kemudian dia buat jaulah di hari jaulah di tempat makaminya. Jadi orang ini sekalipun dia tidak pernah tinggalkan jaulah di makaminya. Dan begitu juga ketika waktunya keluar 3 hari, nisab 3 hari, dengan waktu yang bersamaan datang tawaran pekerjaan ataupun ada jadwal pekerjaan, maka dia akan mengatakan bahwasanya mohon maaf saya ketika ini tidak bisa datang, ini waktunya saya keluar 3 hari. Maka beginilah seharusnya orang yang betul-betul buat usaha ini. Allah Subhanahu wa taala akan gunakan terus orang seperti ini. Maka bagaimana kita pun buat niat, buat azam, niat yang kuat bahwasanya di hari bagaimana jaulah satu kita ini dalam keadaan apapun saya tidak akan tinggalkan, apapun yang terjadi. Ada satu orang lama, dulu beliau tinggal di Karachi, kemudian setelahnya pindah ke Lahore. Ketika masih di sini, dulu di Suneri Masjid by Hafizur Rahman Sahab. Selama di sini beliau telah buat usaha, buat kerja begitu bagus sekali. Maka ketika awal-awal saya ikut tablik, saya melihat ada kebiasaan dari diri beliau ini, yakni ketika terkadang beliau ini tertinggal jaulah satu di makaminya, maka beliau pun akan memberikan hukuman untuk dirinya sendiri. Hukumannya adalah puasa 3 hari ataupun tambah nisab 3 hari. Maka disebabkan itu, kebanyakan beliau ini tidak pernah ketinggalan jaulah satu di makaminya. Padahal ketika itu beliau masih punya anak masih kecil-kecil dan berbagai macam keperluan dan hajat, tetapi tidak pernah ketinggalan jaulah satu di makaminya. Maka bagaimana kita juga berusaha seperti itu. Apapun yang terjadi, keperluan apapun, pekerjaan apapun yang datang, ketika datang waktunya jaulah saya sudah harus ada di masjid, sesibuk apapun. Dan jika di tempat kita jaulahnya selepas maghrib, maka sebelum maghrib kita sudah datang ke masjid. Karena hadirin yang mulia, jika kita mengikuti suatu amal dari awal sampai akhir kita ikuti, maka kita akan mendapatkan ruhani daripada amal yang kita kerjakan. Haji Abdul Wahab mengatakan sesuatu yang perlu kita renungkan, kita fikirkan. Bagaimana dahulu beliau bersama teman-temannya ketika hari jaulah, maka sehari sebelumnya, 2 hari sebelumnya, semua pun punya fikir, mulai fikir dan risau dan buat amal, berdoa untuk hari jaulah mereka. Dan ketika malam hari sebelum hari jaulah, mereka bangun tahajud. Setiap hari mereka bangun tahajud, akan tetapi sehari sebelum jaulah, hari jaulah, seolah-olah mereka buat persiapan amal yang matang untuk jaulah mereka. Mereka bangun tahajud di malam hari, berdoa, menangis khusus untuk jaulah yang akan mereka kerjakan. Ya Allah, bimbinglah kami, tuntunlah kami supaya bisa buat jaulah dengan tertib yang benar, supaya bisa buat jaulah ini dengan baik dan benar. Dan kemudian ketika pagi harinya mereka pergi ke kantor, di jalan yang biasa mereka lewati untuk pergi ke kantor, Haji Abdul Wahab mengatakan bahwasanya di jalan itu juga terkadang ada perempuan, maka mereka memilih jalan yang lebih jauh lagi untuk menghindari dari pandangan-pandangan buruk. Jangan sampai ketika terjadi pandangan buruk dari mata kita akan memberikan pengaruh yang jelek pada jaulah yang akan kita kerjakan di sore hari nanti.
dan berusaha bagaimana seharian ini jangan sampai ada suara-suara musik yang sampai ke telinga kita, karena ditakutkan nanti akan memberikan pengaruh buruk pada jaulah yang akan kita kerjakan di sore hari. Maka jika kita buat jaulah dengan fikir dan risau seperti ini, tidak mungkin ketika jaulah nanti kita tidak bisa mengeluarkan jamaah cash. Maka semua kita bersedia insyaallah. Kita niatkan mulai hari ini saya tidak akan ketinggalan lagi jaulah 1. Dimanapun saya berada, ketika hari jaulah datang saya akan sampai ke sana untuk melaksanakan jaulah. Dan walaupun kita punya rencana-rencana untuk safar, perjalanan, maka kita buat rencana perjalanan kita yang mana di hari jaulah kita bisa kembali lagi untuk ikut jaulah di tempat kita. Kita minta izin kepada orang di kantor kita. Kita minta izin pada teman-teman yang berdagang dengan kita di toko-toko. Kita minta izin kepada atasan kita di pabrik. Bahwasanya pada hari ini dan di waktu ini adalah waktu jaulah saya, hari jaulah saya. Saya harus sudah berada di masjid untuk ikut jaulah. Maka insya Allah mereka pun akan mengusahakan bagaimana supaya pekerjaan kita sebelum waktu itu datang sudah selesai, sehingga mereka bisa memberikan cuti kepada kita ketika waktu kita jaulah. Bahkan jika sudah terbiasa seperti ini, satu ketika kita lupa, mereka yang akan mengingatkan, bukankah hari ini hari jaulah kamu? Dan orang rumah kita pun akan mengingatkan kita, nanti sore cepat pulang karena hari inilah hari jaulah kamu. Jadi kalau perkara ini kita bicarakan dengan orang rumah kita, maka mereka akan mengingatkan kita. Pagi-pagi mereka akan mengingatkan kita, hari ini adalah hari Rabu, maka nanti sore cepat pulang karena hari ini adalah hari jaulah. Maka tujuan jaulah kita adalah mengeluarkan jemaah sendiri, jemaah cash dari masjid kita. Dan orang tua kita menyampaikan bahwasanya jaulah yang kita buat ini akan ada ruhnya jika kita buat jaulah ini di antara 2 waktu sholat, baik itu jaulah 1 ataupun jaulah 2. Ini sering sekali disampaikan oleh Haji Sab, bahwasanya jaulah ini kita buat hendaknya di antara 2 waktu sholat. Jika kita buat jaulah setelah asar, maka setelah maghrib kita buat bayan, ataupun kita jaulah selepas maghrib kemudian selepas isya kita buat bayan. Maka hari ini bagaimana kita fikirkan, kita usahakan jika selama ini jaulah kita yang kita buat belum sesuai dengan yang diarahkan oleh orang tua kita, maka mulai hari ini kita akan buat jaulah sesuai arahan orang tua kita. Dan jangan kita mengutamakan kemudahan-kemudahan untuk diri kita sendiri. Akan tetapi yang perlu kita utamakan adalah bagaimana manfaat yang akan didapatkan untuk kerja. Dan jangan sampai karena mementingkan kemudahan untuk diri kita ataupun kemudahan untuk beberapa orang, sehingga kita buat jaulah di waktu-waktu yang tidak dianjurkan oleh orang tua kita, yang tidak sesuai dengan arahan mereka. Maka jika kita buat jaulah tidak sesuai dengan arahan orang tua kita, bagaimana jaulah kita akan mendatangkan keberkahan? Di dalam tabligh ini kita supaya taat dan mengikuti apa yang diperintahkan, yang diarahkan oleh orang-orang tua, baik itu sesuai dengan pikiran kita ataupun bertentangan dengan pikiran kita. Jadi kita buat jaulah setelah asar ataupun setelah maghrib, di waktu mana yang orang-orang muda datang, setelah asar ataupun setelah maghrib, di waktu mana yang mana kawan-kawan mudah untuk berkumpul. Kemudian sesuai dengan keadaan pemukiman masing-masing tempat, bagaimana kita buat jaulah ini dengan pengorbanan. Apabila kita buat pengorbanan untuk berusaha mengumpulkan kawan-kawan kita sehingga semuanya bisa kumpul, semuanya bisa ikut jaulah, maka Allah akan berikan peningkatan pada kerja kita. Dan kita buat jaulah ini di antara 2 waktu sholat. Selama ini jika ada di antara kita yang buat jaulah selain dari waktu ini, maka di saat seperti ini teman-teman masjid kita sedang berkumpul bersama kita, kita musyawarahkan lagi, kumpulkan lagi untuk meluruskan perkara ini supaya kedepannya kita buat jaulah ini sesuai dengan arahan orang tua. Dan ketika jaulah umum ini, maka sebaiknya kita buat satu rombongan itu minimal 10 orang. Karena terkadang kita lihat buat jaulah kemudian dengan membentuk jemaah kecil-kecil, kemudian dikirim jemaah kecil-kecil. Suatu ketika seorang bertanya kepada Miyaji Mihrab Sab,
bahwasanya sebaiknya berapa orang yang kita kirim untuk buat jaulah umumi. Dan Haji Sab sering bercerita mengenai Miyaji Mihrab ini, orangnya adalah sebagaimana Maulana Ilyas, bicara sampai berjam-jam. Beliau banyak berbicara mengenai tertib-tertib dalam buat kerja. Dan Haji Sab sendiri banyak bertanya mengenai banyak hal kepada beliau. Maka seorang telah bertanya kepada beliau, kepada Miyaji Mihrab ini, berapa orang sebaiknya dikirim untuk buat jaulah umumi. Maka Miyaji Mihrab mengatakan bahwasanya saya juga pernah bertanya mengenai perkara ini kepada Maulana Muhammad Ilyas rahmatullah alaih. Maka Maulana Ilyas rahmatullah alaih mengatakan bahwasanya 10 orang. Dan beliau mengatakan tilka asyaratun kamilah. Jadi satu jamaah yang terdiri dari 10 orang. Kecuali kalau ada uzur, misalkan kita jaulahnya ke gedung-gedung, ke apartemen-apartemen, maka kita buat jemaah kecil-kecil. Ataupun karena personilnya kurang, orangnya kurang. Dan jika orangnya banyak, maka kita bisa buat 4 jemaah, 5 jemaah. Suatu ketika kami sedang taskil di Sri Lanka, maka ketika itu jemaah kita dibagi ke masjid-masjid. Ketika saya sampai ke tempat masjid, ke satu masjid, maka lebih kurang setengah jam sebelum salat maghrib. Ketika itu sudah mulai takrir, orang-orang sedang duduk mendengarkan takrir. Lebih kurang ada 20-25 orang yang duduk ketika itu. Dan karena ketika itu mereka buat takrir dalam bahasa mereka, saya tidak paham apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka bicarakan. Maka saya mengira ketika itu mereka sedang muzakarah ataupun buat adab jaulah. Karena ada 20-25 orang yang duduk di situ, sebentar lagi mereka akan bentuk jemaah dan dikirim untuk jaulah keluar. Maka saya pun duduk di situ sampai hampir mendekati waktu maghrib. Maka saya pun bertanya pada salah seorang dari mereka, apakah ini nggak buat jemaah untuk dikirim jaulah umumi keluar? Maka salah seorang penerjemah mengatakan bahwasanya mereka sudah mengirim jemaah keluar. Maka saya berpikir kalau misalkan di dalam sini ada 20-25 orang yang duduk, berapa orang yang dikirim keluar untuk jaulah? Saya bertanya berapa jemaah yang dibentuk. Mereka mengatakan bahwasanya 15 jemaah kami sudah kirim keluar. Dan saya bertanya satu jemaah ada berapa orang? Maka dia katakan bahwasanya satu jemaah 10 orang. Dan kemudian tidak lama setelah itu jemaah dari luar pun mulai berdatangan. Maka dari satu masjid ini bisa mengeluarkan sampai 15 jemaah untuk jaulah umumi. 10 jemaah pun bisa, 8 jemaah pun bisa. Dan kita buat jemaah jaulah ini yang di dalamnya banyak orang-orang lama yang mengerti tertib kerja. Ketika kita buat jaulah dengan tertib yang benar, maka jaulah kita ini akan bisa menjadi asbab tersebarnya kebaikan. Apabila banyak orang-orang lama, maka kita akan bisa buat jaulah dengan tertib yang benar. Dan umumi gas ini adalah satu asbab besar untuk mendatangkan islah. Dan jaulah umumi ini adalah satu sebab, satu asbab yang besar untuk mendatangkan fikir risau melihat kekurangan agama. Akan mendatangkan fikir dan risau melihat kurangnya amal-amal agama. Maka untuk itu penting supaya setiap orang-orang lama ikut dalam jaulah umumi. Jadi amir di masjid tersebut penting untuk ikut jaulah umumi. Demikian juga orang-orang yang sudah pernah keluar negara jauh sekalipun, mereka penting untuk ikut jaulah umumi. Dan juga untuk orang-orang lama yang ada di masjid tersebut penting untuk ikut jaulah umumi, supaya jangan sibuk kepada hal-hal lain di hari jaulah. Ketika waktu jaulah semuanya ikut ambil bagian dalam jaulah, maka semua kita ikut jaulah umumi, keluar jumpa dengan orang. Karena setan berusaha untuk menghindari kita dari jaulah umum ini, terutama untuk orang-orang yang lama. Sehingga dia berusaha bahwasanya orang-orang lama ini hanya didudukan dalam zikir saja. Ataupun dia berusaha mendudukkan orang-orang lama ini hanya di dalam doa saja, tidak mau keluar jaulah. Maka orang tua kita mengatakan amirnya pun keluar, orang-orang lama pun keluar, penanggung jawab pun keluar untuk buat jaulah.
Bahkan orang-orang tua kita yang ahli-ahli musyawarah pun mereka sendiri ikut dalam jaulah. Maulana Muhammad Ahmad Sahab rahmatullah alaih, sebelum kesehatan beliau ini berkurang seperti saat ini, maka beliau senantiasa dengan rutin ikut jaulah umumi keluar di mahalla beliau. Secara rutin, setiap hari jaulah yang ada di masjid beliau, di mahalla beliau, beliau ikut keluar untuk jaulah umumi. Dan ketika Haji Abdul Wahab Sahab ingin menghadiri Istimewa Hyderabad tahun lalu, maka beliau mengatakan kita jangan langsung datang ke tempat istimewa, tapi di jalan kita nusrah jemaah dulu. Maka ada satu jemaah di Sahiwal, jemaah biasa, jemaah umum. Beliau pun telah pergi untuk nusrah jemaah tersebut. Dan beliau sampai di tempat jemaah sebelum sholat asar. Maka karena kehadiran beliau di jemaah tersebut, orang-orang pun menawarkan supaya sekarang kita buat jaulah sebelum asar, setelah asar kita buat bayan. Maka beliau pun mengatakan jangan, karena jaulah itu dibuatnya antara dua waktu sholat. Maka setelah sholat asar beliau pun menunggu sampai 1 jam. Kemudian setelah itu, setelah asar, barulah diadakan jaulah umumi. Dan Haji Sahab sendiri ikut keluar dengan jemaah tersebut untuk buat jaulah umumi. Jadi beginilah pentingnya jaulah umumi. Maka kita berusaha 100% teman-teman kita bisa ikut dalam jaulah umumi. Dan kita berusaha untuk mengeluarkan jemaah cash. Jadi kita bentangkan takaza, kita buat kerja dengan tertib yang sedemikian rupa yang mana bisa mengeluarkan jemaah cash. Kemudian setelah itu ada jaulah 2. Jadi jaulah 2 ini sama pentingnya dengan jaulah 1. Sebagaimana jaulah 1 ini penting untuk dihidupkan, begitu juga dengan jaulah 2. Dan maksud dari jaulah 2 ini adalah untuk membentuk jamaah-jamaah di masjid yang ada di sekeliling kita, yang nantinya jamaah ini akan menghidupkan amal, akan menghidupkan kerja di masjid mereka masing-masing. Inilah tujuan dan maksud dibuatnya jaulah 2. Ini untuk menyiapkan orang-orang yang ada di masjid-masjid sekitar kita supaya mereka bisa menghidupkan amal dan buat kerja di masjid mereka masing-masing. Dan orang tua kita mengatakan bahwasanya dengan hanya ikut pada hari ketika jaulah 2 saja, kita ikut bergabung dengan masjid tetangga kita, maka tidak cukup untuk menghidupkan amal di sana, untuk menghidupkan kerja di sana. Maka caranya adalah bagaimana kita mengirimkan teman-teman kita yang mereka bersedia meluangkan waktu mereka setiap hari 7 jam, 8 jam, 10 jam, 12 jam ataupun 2,5 jam tadi, kita kirim mereka 2 orang, 3 orang ke kampung tersebut supaya bisa buat khususi di sana, jumpa dengan orang-orang di sana, buat hubungan dengan orang-orang di sana, dan buat suasana di sana dan timbulkan semangat orang-orang, berikan semangat kepada orang-orang di sana. Dan ketika waktunya kita buat jaulah di sana, maka kita pun sudah buat hubungan sebelumnya dengan mereka, sudah saling kenal sebelumnya. Sudah ada orang-orang yang pikirnya sejalan dengan kita, maka kita ajak mereka untuk buat jaulah di tempat mereka. Kita buat selama seminggu, 2 minggu, 3 minggu, dan kita berusaha bagaimana menjadikan mereka orang-orang yang bisa menghidupkan kerja di tempat mereka. Minggu pertama kita ajak mereka untuk gabung dengan kita buat jaulah di sana. Begitu juga di minggu kedua, minggu ketiga, kita ajak senantiasa mereka untuk lihat bagaimana cara kerjanya. Kemudian minggu berikutnya baru kita libatkan mereka dalam buat kerja. Salah seorang dari mereka kita berikan tugas iklan. Kemudian ada yang kita jadikan mutakalim, ada yang kita jadikan orang yang berbicara ketika takrir, dan ada yang kita berikan tugas untuk jadi dalil, dan ada yang kita berikan tugas untuk iklan maghrib. Kemudian setelah itu semakin meningkat, kita jadikan mereka, berikan tugas mereka untuk bayan maghrib, ataupun berikan tugas mereka untuk targhib jaulah. Jadi sedikit demi sedikit kita jadikan mereka mandiri, sehingga mereka pun nanti bisa hidupkan kerja buat usaha sendiri. Jadi seorang itu dikatakan pekerja apabila dia ini terjun langsung dalam pekerjaan tersebut, bukan hanya sekedar mendengarkan saja. Seorang tidak bisa menjadi seorang pekerja hanya dengan mendengarkan saja. Dan setelah 3-4 minggu kita buat jaulah di tempat mereka, kita ajak mereka untuk keluar cash di jalan Allah Subhanahu wa taala.
supaya mereka nanti bisa belajar buat kerja ketika keluar dan menghidupkan kerja ketika kembali ke makami mereka. Dan lebih baik lagi kalau kita ikutkan 1 orang 2 orang dari teman-teman kita untuk menemani mereka keluar pertama kali, supaya bisa melatih mereka orang-orang baru tadi untuk buat kerja, sehingga apabila setelah 3 hari mereka dilatih untuk buat kerja, maka mereka pun akan bisa menghidupkannya ketika kembali ke makami mereka. Dan kemudian setelah 3-4 minggu kemudian kita ganti dengan masjid yang lain. Kemudian setelah 4 minggu sampai 5 minggu kita buat kerja di masjid yang baru seperti masjid pertama tadi, kita pindah lagi ke tempat yang lain. Jadi bagaimana setiap masjid bisa menghidupkan 7-8 masjid lainnya yang ada di sekitarnya. Dan ini biasanya ditanyakan di Raiwin ketika ada jemaah yang mau berangkat ke negara jauh, maka syura-syura yang menafakut jemaah yang mau berangkat ini, mereka bertanya kepada jemaah, dengan jaulah 2 yang kamu buat, berapa masjid sudah hidup di sekeliling masjid kamu? Ini ditanyakan hal ini di sana. Ada yang dalam setahun bisa menghidupkan 4 masjid di sekitarnya, ada yang 3 masjid, ada yang 5 masjid. Maka beginilah supaya kita ini bisa menyiapkan orang lain untuk buat usaha di tempat mereka, di masjid mereka masing-masing. Maka kita cari masjid yang belum ada amal sama sekali, ataupun masjid yang tadinya sudah hidup amal akan tetapi sudah begitu lemah sekarang, supaya kita membantu orang-orang di tempat tersebut untuk menguatkan kembali amal di masjid mereka. Maka dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan potensi kepada kita orang-orang Karachi, dan Allah berikan kemudahan kepada kita. Karena di tempat kita masjid berdekatan, kita tidak akan susah, kita tidak akan sulit untuk mencari masjid di sekeliling kita. Sedangkan orang-orang yang buat amal maqami di Eropa dan di Amerika, mereka buat jaulah 2 ini sampai 60 mil mencari masjid tempat buat jaulah 2, 70 mil sampai 100 mil jauhnya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap masjid punya masjid-masjid tetangga lainnya. Jadi tidak ada uzur bagi kita untuk mengatakan bahwasanya saya tidak jumpa masjid untuk buat jaulah 2, tidak ada. Ini mungkin disebabkan karena kurangnya fikir, risau dan usaha kita. Dan setiap kita hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, Allah berikan kendaraan untuk kita. Kalau belum diberikan kendaraan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berkorban sedikit, berjalan ke masjid terdekat dengan masjid kita untuk buat jaulah 2 di sana. Maka sedikit pengorbanan yang kita buat untuk agama Allah Subhanahu wa taala, berapa besar pahala dan ganjaran yang Allah akan berikan pada kita. Maka kita cari masjid yang betul-betul belum ada kerja sama sekali di sana, kita siapkan orang-orang di sana untuk buat amal, buat kerja di masjid mereka, sampai mereka ini mandiri, bisa buat kerja sendiri dan bisa menghidupkan amal sendiri di masjid mereka. Jadi setelah beberapa minggu kita buat usaha di masjid tersebut, kemudian kita tinggalkan untuk memberi mereka kesempatan supaya buat kerja sendiri, buat amal sendiri. Jadi jangan setelah itu setiap minggu kita masih kirim lagi orang untuk menemani mereka jaulah di sana, sehingga tidak ada kesempatan untuk mereka menjadi mandiri. Maka mereka pun akan berpikir bahwasanya kalau ada orang dari luar datang ke sini, maka akan dibuat jaulah akan jalan. Maka oleh karena itu setelah 3 minggu 4 minggu kita tinggalkan, biarkan. Maka hadirin yang mulia, bagaimana kita berusaha untuk buat sungguh-sungguh jaulah 2 ini dengan benar, karena jaulah ini adalah merupakan salah satu dari usaha kita, bagian dari usaha kita. Kemudian demikian juga hadirin yang mulia, keluar 3 hari setiap bulan ini juga merupakan satu asbab yang sangat kuat untuk memberikan peningkatan kepada kita dalam buat usaha ini. Keluar 3 hari setiap bulan. Dulu awal-awal ketika kita datang ke Nizamuddin, kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita datang berkali-kali ke sana. Maka awal-awal kita datang ke sana, begitu sering kita mendengarkan perkara ini dari Hadraji. Keluar 3 hari, jaulah 1, keluar 3 hari. Begitu seringnya, sehingga kita berpikir
bahwasanya tablik di Nizamuddin ini hanya keluar 3 hari saja. Begitu seringnya disampaikan tentang pentingnya keluar 3 hari. Jadi dalam keadaan apapun jangan sampai tinggalkan keluar 3 hari. Jadi tidak ada cuti untuk keluar 3 hari. Jangan sampai 3 hari kita ini cuti. Dalam keadaan apapun kita mesti keluar 3 hari. Maka Hazrat Raji mengatakan bahwasanya apa itu keluar 3 hari? Keluar 3 hari adalah keluarnya karkun lama, orang-orang lama membawa orang-orang baru. Inilah yang disebut dengan keluar 3 hari. Jadi setiap orang lama, satu orang lama membawa 9 orang baru keluar 3 hari. Inilah yang disebut dengan keluar 3 hari. Tapi kalau orang-orang lama berkumpul buat jamaah keluar 3 hari, ini bukan 3 hari namanya, bukan keluar 3 hari namanya. Jadi setiap kita berusaha sebulan penuh untuk mengajak orang-orang baru, sehingga ketika datang waktu nisab kita 3 hari, kita mendapatkan 9 orang baru untuk kita bawa keluar 3 hari. Maka kalau demikian, berapa jemaah kira-kira yang bisa dikeluarkan dari setiap masjid setiap bulannya? Jadi seorang pernah memberikan karkuzari tentang amal di masjidnya di Bajor. Ya, di Bajor ini belum ada malam markas karena di sana tidak ada markas. Maka dia mengatakan bahwasanya dari masjid kami mengeluarkan jemaah 3 hari ini 29 jemaah. Jadi dalam 1 bulan hampir setiap hari mengeluarkan rombongan. Jadi dalam 1 hari itu ada jemaah yang Bayan Hidayah mau berangkat dan ada yang karkuzari. Maka kalau di Bajor di satu masjid bisa mengeluarkan sampai 29 jemaah, yakni setiap harinya mengeluarkan jemaah dalam 1 bulan. Apakah di tempat kita di Karachi tidak bisa seperti itu? Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan potensi di setiap masjid-masjid kita saat ini, bisa mengeluarkan jemaah setiap harinya. Bahkan bukan hanya 1 jemaah setiap hari, 2 jemaah, 3 jemaah, 4 jemaah. Tapi karena kita tidak pernah memikirkan perkara ini, sekarang coba kita mulai renungkan, pikirkan. Jika di satu masjid ada 50 orang karkun, jika di satu masjid ada 50 orang yang sudah pernah keluar 4 bulan, dan setiap 1 orang menyiapkan 1 jemaah, maka akan bisa mengeluarkan 50 rombongan, 50 jemaah. Maka apabila kita mau fikir dan buat usaha, setiap 1 orang dari kita bisa membawa 9 orang baru dengan kita. Setiap 1 orang bisa menyiapkan 1 jemaah. Dan jika kita keluar membawa orang-orang baru, maka fikir kita pun akan semakin terbuka. Bagaimana kita memanfaatkan 9 orang-orang baru ini untuk buat usaha. Kita gunakan mereka untuk buat usaha. Maka orang tua kita mengatakan bahwasanya keluar 3 hari itu adalah 1 orang baru yang membawa 1 orang lama yang membawa 9 orang baru.